Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat belajar Azan Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendengar pernyataan dari salah seorang jenderal purnawirawan berkaitan dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, Bapak Panji Gumilang, dan beberapa kontroversi yang sering kita dengar selama ini. Seperti apa pendapat beliau? Mari kita simak video berikut. Ceramah saya kepada anak-anak. Di situ terbesit sebuah keinginan bahwa jangan kalian berpikir tentang radikalisme di Al Zaitun. Jadi kalau dari sini sudah lahir aliran-aliran seperti itu, maka saya pertama yang menumpaskan begitu, karena waktu saya pangdam begitu. Saya sempat berbincang Pak dengan salah satu perwakilan alumni dari Al Zaitun yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang itu betul ada keterkaitan antara NIKW 9 dengan Al Zaitun, tetapi tidak muncul ke permukaan Pak Muldoko. Artinya keberadaan dari NIKW 9 itu mengitari Al Zaitun. Mereka bahkan memberikan analogi bahwa Al Zaitun ini adalah kapal pesiar begitu ya, sedangkan NIKW 9 ini berada di dalamnya sebagai kapal selam tapi terus nempel. Komentar dari Pak Muldoko sendiri seperti apa? Ya, saya pikir ini tugas kita bersama. Ya, tugas kita bersama mengenali lebih dalam, ya, karena Al Zaitun kan bukan dari kemarin, Al Zaitun udah lama gitu. Jangan kita hanya mengembangkan persepsi, tetapi kita harus dalami lebih dalam lagi tentang isu-isu yang berkaitan dengan itu, ya. Mumpung lagi hangat ya isunya itu kan, ya silakan bisa didalami lagi agar minimum bahwa Al Zaitun itu ada yang melihat, ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, dan ada yang menindak kalau melakukan hal-hal yang menyimpang. Minimum seperti itu. Oke, Pak, tapi kalau penelitian ini dari MUI sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2002. Tapi saya berbincang dengan MUI dan mengatakan memang sangat tertutup Pak. Jadi sangat sulit untuk kemudian ini bisa melakukan penelitian di dalam Al Zaitun ini sendiri. Mungkin ada juga bisa dibilang ada pihak-pihak yang tidak bisa diajak kerjasama dalam hal ini. Nah, kalau melihat situasi seperti ini, kira-kira sebenarnya harus dibawa kemana permasalahan antara tuduhan Al Zaitun keterkaitannya dengan NIKW 9 dengan kenyataannya tidak ada kok di struktur pendidikannya? Kan nggak ada negara dalam negara. Kita mana ada status negara dalam negara. Al Zaitun bagian kecil dari subsistem bernegara ini. Tunduk pada negara. Negara menghadapi seperti ini harus jalan. Kan begitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa masuk karena tertutup. Tidak ada alasan Al Zaitun menutup diri karena orang lain ingin memahami tentang di dalam. Enggak, menurut saya nggak ada istilah itu. Pak Muldoko, tapi banyak juga publik yang kemudian bertanya-tanya di antara sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, kenapa Al Zaitun ini yang begitu ibaratnya dijadikan sebagai kiblat begitu. Banyak sekali pejabat yang keluar masuk dan dekat di lingkungan Al Zaitun. Ini kenapa? Ya nggak tahu ya, mungkin karena Pak Panji Gumilang yang kontroversial ya. Ya itu sungguh luar biasa. Kedekatan saya di antaranya waktu itu dengan posisi saya sebagai ketua KTI ya. Karena saya secara ketua KTI saya juga impression dengan apa yang terjadi di sana ya, karena ini menurut saya dari sisi itu juga hebat gitu ya, pesantren bisa mandiri seperti itu. Sahabat belajar Azan Channel yang dimuliakan Allah, demikian tadi pernyataan dari beliau berkaitan dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, Bapak Panji Gumilang, dan beberapa kontroversi yang selama ini kita dengar. Beberapa poin yang mungkin bisa kita ambil ya, bahwa sampai saat ini masih belum terbukti apa yang disampaikan oleh beberapa kalangan terkait dengan terpaparnya Pondok Pesantren Al Zaitun dengan pemikiran daripada NIKW 9. Dan yang paling penting saya rasa di sini adalah ungkapan beliau yang mengatakan jangan sampai ada
negara di dalam negara. Tidak ada negara kecil di dalam negara besar. Artinya Pondok Pesantren Al Zaitun hanyalah bagian kecil daripada negara Republik Indonesia ini yang tidak boleh secara eksklusif tertutup untuk melakukan hal-hal yang akan merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari sini kita selaku masyarakat umum atau orang awam punya hak untuk saling mengingatkan, punya hak untuk selalu mengikuti, mengawasi, tentunya dengan kapasitas kita masing-masing. Dan saya berharap mudah-mudahan kalaupun ada kekeliruan-kekeliruan yang selama ini dilakukan, hal-hal di dalam peribadatan yang sifatnya sangat-sangat kontroversial, mudah-mudahan ini segera bisa dirubah atau diperbaiki, karena ini juga akan meresahkan di masyarakat karena sifatnya sudah umum ya, sudah dipublish. Berbeda ceritanya kalau tidak dipublish di umum, maka kita tidak punya wewenang, tidak punya kesempatan, tidak punya hak untuk mengkritik ataupun memberikan tanggapan terhadap apa yang dilakukan. Sekali lagi semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada negara dalam negara. Itu yang mana ada status negara dalam negara. Aja itu bagian kecil dari subsistem bernegara ini. Tunduk pada negara. Negara menghargai seperti ini harus jalan. Kan begitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa masuk karena tertutup. Tidak ada alasan Al-Zaitun menutup diri karena orang lain akan ingin memahami tentang di dalam. Enggak, menurut saya nggak ada istilah itu.